Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian pada sehat kan? Alhamdulillah kalau kalian pada sehat. Nah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kembali lagi bertemu dengan saya Nurmala Dewi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi Sistem Informasi Geografis atau SIG. Nah, akan tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, mudah-mudahan dengan berdoa maka kita semua akan diberi kemudahan untuk menyerap apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Serta satu lagi, karena kita masih berada di situasi pandemi COVID-19, saya berharap kalian harus terus menjaga kesehatan. Kalian harus terus menjaga daya tahan tubuh, sehingga kita semua dapat terhindar dari wabah virus COVID-19. Nah, lalu yang terakhir, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Nah, begitu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi Sistem Informasi Geografis atau SIG. Oke, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar 2, yaitu pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan Sistem Informasi Geografis atau SIG. Nah, kemudian untuk kompetensi dasarnya yaitu memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan Sistem Informasi Geografis atau SIG. Nah, kemudian untuk pertemuan kali ini saya akan memfokuskan materi tentang definisi Sistem Informasi Geografis atau SIG serta komponen-komponen Sistem Informasi Geografis. Saya berharap setelah kalian mempelajari materi tentang Sistem Informasi Geografis, kalian dapat memahami apa itu definisi Sistem Informasi Geografis atau SIG, serta kalian mengetahui apa saja sih komponen-komponen yang ada dalam Sistem Informasi Geografis. Nah, yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu konsep dasar Sistem Informasi Geografis atau SIG, serta definisi ataupun pengertian dari Sistem Informasi Geografis. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disingkat menjadi GIS atau Geography Information System. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah bagaimana pengertian SIG ini menurut istilah dan menurut para ahli. Langsung saja, untuk menurut istilah kita menguraikannya itu per kata. Nah, maka SIG atau Sistem Informasi Geografis ini dimulai dari kata sistem, informasi, dan geografi. Nah, sistem itu sendiri merupakan elemen-elemen dalam suatu lingkungan yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu yang kedua ada informasi. Nah, informasi itu sendiri yaitu diperoleh dari hasil pengolahan data. Nah, melalui pengolahan data tersebut, maka diperolehlah informasi spasial ataupun informasi keruangan.
Sedangkan geografi yaitu objek geografi di permukaan bumi dapat berupa kenampakan fisik maupun kenampakan sosial. Nah, kenampakan tersebut itu ditampilkan dalam bentuk peta yang representatif secara spasial. Suatu objek sesuai dengan kemampuannya di permukaan bumi. Nah, itu merupakan penjelasan menurut Sugito dan Sugandi. Jadi menurut istilah atau perkatanya itu, SIG ini dibagi menjadi 3, ada sistem, informasi, dan geografis. Nah, ada istilah sendiri untuk sistem informasi geografis. Nah, yang pertama ada sistem informasi. Sistem informasi itu sendiri adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, manipulasi, pengelolaan, dan analisis serta menjabarkannya sehingga menjadi sebuah keterangan. Jadi di sini kalau kita tarik garis besarnya, untuk yang sistem informasi langsung yaitu kita mulai dari kegiatan pengumpulan, manipulasi, pengelolaan, analisis serta menjabarkannya sehingga hasilnya itu adalah berupa keterangan. Jadi rangkaian kegiatan hasilnya adalah berupa keterangan. Kemudian ada istilah informasi geografis. Nah, informasi geografis ini adalah keterangan-keterangan mengenai ruang atau tempat-tempat serta gejala-gejala dan fenomena yang terjadi di dalam ruang tersebut di permukaan bumi. Nah, jadi sistem informasi geografis ini menjelaskan keterangan tadi, yaitu keterangan mengenai ruang yang ada di permukaan bumi. Jadi, kalau secara istilah kita bisa menarik kesimpulannya itu dari 2 istilah. Yang pertama, sistem informasi ini dan informasi geografis, yaitu rangkaian kegiatan yang menghasilkan keterangan mengenai ruang di permukaan bumi. Nah, kita bisa menyimpulkannya dari situ. Tapi ini masih secara istilah ya, atau pengertian secara kasar dan tidak bisa detail. Sehingga kita harus perhatikan bagaimana pengertian SIG ini menurut para ahli. Lalu bagaimana sih pengertian SIG atau sistem informasi geografis ini menurut para ahli? Nah, maka kita akan membahasnya pada slide berikutnya. Yang pertama ada menurut Rice pada tahun 2000. Nah, menurut dia bahwa sistem informasi geografis ini adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data-data yang berhubungan dengan posisi-posisi di permukaan bumi. Lalu yang kedua ada menurut Ben pada tahun 1992. Menurutnya, sistem informasi geografis ini adalah sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi data geografi. Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang berfungsi yang pertama sebagai akuisisi dan verifikasi data, yang kedua kompilasi data, yang ketiga penyimpanan data, yang keempat perubahan dan updating data, yang kelima menyimpan dan pertukaran data, yang keenam manipulasi data, yang ketujuh pemanggilan presentasi data, yang kedelapan analisis data. Nah, lalu pengertian selanjutnya ada menurut Wobo pada tahun 2002. Menurutnya, sistem informasi geografis ini adalah teknologi informasi
yang dapat menganalisis, menyimpan, dan menampilkan baik data spasial maupun data non-spasial. Lalu yang terakhir ada menurut Bakosurtanal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Nah, menurutnya, sistem informasi geografis adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografi, dan personal yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, serta menganalisis dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Nah, jadi dari pengertian-pengertian tadi, kita bisa mengambil suatu kesimpulan tentang definisi sistem informasi geografis ini, bahwasanya SIG ini merupakan sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan data, memproses data, memanipulasi, mengolah data, menganalisis, dan menyajikan data secara spasial ataupun ke ruangan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu perencanaan dan pengelolaan suatu fenomena yang ada di permukaan bumi. Sistem informasi geografis atau SIG saat ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Semua perangkat handphone kini sudah memiliki fasilitas berbasis sistem informasi geografi. Komentator olahraga seperti sepak bola juga sudah menggunakan SIG untuk melihat pola permainan tim dalam sebuah pertandingan. Nah, lalu ada pembangunan kota baru Indonesia juga menggunakan sistem informasi geografis dalam analisis dan tata ruangnya. Sehingga SIG ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan distribusi suatu penyakit ataupun wabah, pola, serta sebaran-sebarannya. Nah, sebagai suatu sistem informasi geografis atau SIG ini tidak dapat berdiri sendiri dalam melakukan pengolahan data spasial. Nah, jadi sistem informasi geografi ini memerlukan komponen-komponen pendukungnya. Nah, komponen-komponen tersebut menurut Harmon dan Anderson, yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware. Nah, lalu yang kedua ada perangkat lunak atau software, serta yang ketiga itu ada data, dan yang keempat itu ada penggunanya ataupun manusia yang biasa disebut dengan user maupun brainware. Nah, lalu untuk komponen-komponen dasar sistem informasi geografis ini bisa kalian lihat pada gambar di samping ya. Nah, yang terdiri dari yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua ada perangkat lunak atau software, yang ketiga ada data, serta yang terakhir itu ada manusia ataupun pengguna yang biasa disebut dengan user ataupun brainware. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dibahas pada slide berikutnya. Komponen yang pertama yang akan kita bahas adalah perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras atau hardware ini yaitu komponen sistem informasi geografis yang berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG. Nah, perangkat keras ini yaitu terdiri dari seperangkat komputer. Misalnya itu ada CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, floppy, dan flash disk. Nah, sistem informasi geografis ini membutuhkan komputer untuk menyimpan dan memproses suatu data. Nah, ukuran dari sistem komputerisasi ini bergantung pada tipe SIG itu sendiri. SIG dengan skala yang kecil ini hanya membutuhkan PC atau personal komputer yang kecil pula untuk menjalankannya. Namun, apabila sistem menjadi besar, maka dibutuhkan pula komputer yang lebih besar serta host untuk client machine yang mendukung dari penggunaan multiple user. Nah,
Perangkat keras atau hardware ini merupakan perangkat komputer yang mampu mengoperasikan sistem informasi geografis. Software SIG dapat diinstal dan bekerja dalam berbagai tipe komputer. Hardware ini diantaranya ada monitor, CPU, RAM, hard disk, printer, dan keyboard. Nah, software ini banyak dijual di pasaran dan bisa diinstal sendiri di komputer di rumah. Nah, jadi hardware yang digunakan dalam sistem informasi geografis mempunyai spesifikasi tertentu yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem informasi lainnya, seperti RAM, hard disk, prosesor, maupun VGA card untuk komputer yang standalone maupun jaringan. Hal tersebut disebabkan karena data yang digunakan dalam SIG ini, baik itu data vektor maupun data raster, penyimpanannya itu membutuhkan ruang yang besar, dan dalam proses analisisnya itu membutuhkan memori yang besar dan prosesor yang sangat cepat. Nah, selain itu, untuk mengubah peta ke dalam bentuk digital, maka diperlukan hardware yang disebut dengan digitizer. Nah, mungkin itu adalah penjelasan mengenai perangkat lunak, perangkat keras ataupun hardware dari komponen sistem informasi geografis. Nah, berikutnya ada beberapa gambar bagian dari perangkat keras ataupun hardware beserta fungsinya. Nah, yang pertama itu ada CPU atau Central Processing Unit, yaitu perangkat utama komputer untuk pemrosesan semua instruksi dan program. Nah, lalu yang kedua ada VDU atau Visual Display Unit, yaitu komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan dari CPU. Lalu ada disk drive, yaitu bagian dari CPU untuk menghidupkan suatu program. Selanjutnya ada tape drive, yaitu bagian CPU yang menyimpan data hasil pemrosesan. Selanjutnya ada digitizer, yaitu alat pengubah data teristris menjadi data digital ataupun digitasi. Nah, yang selanjutnya ada printer. Nah, printer ini merupakan alat untuk mencetak data ataupun peta, namun dalam ukurannya itu relatif kecil. Serta yang terakhir itu ada plotter yang berfungsi seperti printer dan digunakan untuk mencetak peta. Nah, akan tetapi kelihatannya itu lebih besar dibandingkan hasil dari print di printer. Nah, mungkin seperti itu. Lalu komponen dalam SIG berikutnya atau komponen yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Nah, merupakan komponen sistem informasi geografis yang berupa program-program yang mendukung untuk kerja dari SIG ini, seperti input data, proses data, output data, dan yang lainnya. Contoh dari perangkat lunak ini yaitu program kerja seperti MapInfo, ArcView, R2P, ArcInfo, dan sebagainya. Software SIG ini menyediakan berbagai tools dan berfungsi untuk menyimpan, menganalisa, dan menampilkan informasi ke ruangan. Nah, komponen software ini berfungsi sebagai yang pertama ada menginput dan memanipulasi data geografis, lalu yang kedua sebagai database manajemen, lalu yang ketiga sebagai alat untuk menganalisa, mengelompokkan, dan visualisasi data ke ruangan, serta yang keempat berfungsi untuk menampilkan data geografis ke ruangan. Komponen ini menyediakan pengguna grafis antarmuka atau GUI untuk tampilan yang mudah dan akses pada alat input, visualisasi, pengolahan, pengeditan, menganalisis, dan query data geografis. Data diakses dan dikelola melalui sistem manajemen database ataupun data manajemen sistem. Contoh dari perangkat lunak atau software ini bisa kalian lihat pada gambar di samping. Nah, di antaranya itu ada ArcGIS,
AirMapper, MapInfo, ArcView, Google Map, Google Earth, dan yang lainnya. Nah, dari gambar di samping bisa dilihat itu merupakan contoh dari penggunaan software ArcGIS. Nah, di sana merupakan pengolahan data dari Kabupaten Indramayu. Sedangkan untuk gambar berikut ini, nah itu merupakan contoh dari penggunaan software AirMapper dalam pengelolaan data. Komponen selanjutnya adalah manusia ataupun user atau brainware. Nah, user atau brainware ini yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam hal pengumpulan, proses analisis, dan publikasi data geografis. Orang-orang yang termasuk dalam komponen ini merupakan orang-orang teknis, diantaranya ada manajer SIG, administrasi, basis data, spesialis analisis, dan programmer yang merancang dan memelihara kinerja SIG, dan mereka pula lah yang menggunakan dan mengoperasikan sistem informasi geografis ini. Selain orang-orang tersebut, ada pula orang-orang yang hanya menggunakan SIG ini sebagai bahan referensi. Penggunaan umum itu misalnya untuk keperluan bisnis, layanan, dan membantu membuat keputusan bagi para perencana, ilmuwan, insinyur, ataupun yang lainnya. Nah, komponen brainware ini ialah yang mengolah data hasil dari lapangan untuk selanjutnya diproses atau didigitasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Lalu komponen yang berikutnya itu adalah data. Nah, data ini merupakan komponen yang paling penting dalam sistem informasi geografis. Data keruangan dan tabel dapat dikumpulkan melalui observasi atau membeli dari pusat penyedia data komersil. Nah, sistem informasi geografis dapat menginterpretasikan data spasial dengan data lainnya dan diolah dalam basis data sistem manajemen. Kemudian data ini diinput lalu diolah dan ditampilkan hasilnya oleh software SIG. Data yang diolah dalam sistem informasi geografis yaitu berupa data spasial dan data atribut. Yang pertama ada data spasial. Nah, data spasial merupakan data yang menggambarkan objek di permukaan bumi berupa letak, dimensi, ukuran, dan karakteristiknya, baik kenampakan alam maupun kenampakan buatan. Atau bisa juga didefinisikan bahwa data spasial ini merupakan gambaran nyata suatu wilayah yang ada di permukaan bumi. Nah, umumnya direpresentasikan berupa grafik, peta, gambar dengan format digital dan disimpan dalam bentuk koordinat XY ataupun vektor, atau bisa juga disimpan dalam bentuk image ataupun raster yang memiliki nilai tertentu. Karakteristik utama dari data spasial ini adalah bagaimana mengumpulkannya dan memeliharanya untuk berbagai kepentingan. Selain itu juga ditunjukkan sebagai salah satu elemen yang kritis dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi secara berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan. Diperkirakan hampir lebih dari 80% informasi mengenai ruang di permukaan bumi ini berhubungan dengan informasi spasial. Lalu ada sumber dari data spasial ini secara umum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data spasial primer dan data spasial sekunder. Nah, data spasial primer ini dapat diartikan sebagai data spasial yang didapatkan secara langsung. Nah, dengan kata lain, apabila kita ingin meneliti tentang pembuatan sistem informasi geografis untuk menentukan luas suatu wilayah ataupun misalnya suatu hutan, maka untuk data spasial primer ini kita harus meninjau tempat tersebut secara langsung.
atau kita berangkat ke lokasi tersebut. Nah, selain ada data primer, ada juga data spasial sekunder. Nah, data spasial sekunder ini dapat diartikan sebagai data spasial yang didapat dari pihak kedua, ataupun dengan kata lain, kita tidak mendapatkannya secara langsung. Nah, contoh dari data spasial sekunder ini antara lain ada peta topografi, peta meteorologi, peta geologi, peta piste, ataupun peta yang lainnya. Dalam data spasial ini terdapat entitas-entitas yang membangun data tersebut. Nah, data spasial yang dibangun ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu berupa titik atau poin, garis atau line, dan area ataupun poligon. Nah, yang pertama ada titik atau poin. Titik ini merupakan representasi grafis yang paling sederhana pada suatu objek. Titik ini tidak mempunyai dimensi, akan tetapi dapat kita tampilkan dalam bentuk simbol, baik pada peta maupun pada layar monitor. Nah, contohnya yaitu ada lokasi, misalnya fasilitas kesehatan ataupun yang lainnya. Serta yang kedua ada garis atau line. Nah, garis merupakan bentuk linear yang menghubungkan 2 atau lebih titik dan merepresentasikan objek dalam suatu dimensi. Nah, contoh dari garis ini yaitu ada jalan, sungai, ataupun yang lainnya. Serta yang ketiga ada area atau poligon. Nah, poligon ini merupakan representasi objek dalam bentuk 2 dimensi. Nah, contohnya yaitu danau, persil tanah, ataupun yang lainnya. Lalu data yang selanjutnya yaitu ada data non-spasial atau biasa juga disebut dengan data atribut. Nah, data atribut ini merupakan data yang menggambarkan aspek deskriptif suatu objek di permukaan bumi. Seperti data persebaran penduduk, jumlah tenaga kerja, transportasi, kepemilikan tanah, dan yang lain sebagainya. Atau data atribut ini juga bisa merupakan data berbentuk tabel, di mana tabel tersebut berisi informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Nah, data tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data spasial yang ada. Pengolahan data SIG pada dasarnya itu terbagi menjadi 2. Nah, yang pertama itu ada data raster dan yang kedua ada data vektor. Yang pertama ada data raster. Nah, data raster ini merupakan sebuah data yang dihasilkan dari suatu sistem dalam penginderaan jauh. Pada data raster, struktur sel grid yang merepresentasikan objek geografis disebut dengan sebutan piksel atau picture element. Nah, resolusi pada data raster ini tergantung pada ukuran pikselnya. Nah, apa itu resolusi? Resolusi sendiri itu merupakan kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan informasi yang secara spasial berdekatan ataupun secara spektral mempunyai kemiripan. Nah, dalam hal ini dikenal konsep resolusi, yaitu resolusi spasial, resolusi temporal, resolusi spektral, maupun resolusi radiometrik. Nah, data raster ini sangat baik untuk merepresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual, seperti jenis tanah, kelembaban tanah, vegetasi, suhu, dan yang lainnya. Tapi keterbatasan utama dari data raster ini adalah besarnya ukuran file. Nah, maka semakin tinggi resolusi gridnya, maka akan semakin besar pula ukuran dari si file tersebut. Sedangkan data vektor merupakan sebuah data yang direpresentasikan sebagai suatu bentuk mozaik berupa titik ataupun poin, garis ataupun line, poligon. Nah, yaitu daerah atau wilayah yang dibatasi oleh garis awal dan akhir berada pada titik yang sama ataupun disebut juga dengan area. Nah, selanjutnya nodes, yaitu sebuah titik perpotongan di antara 2 garis
Nah, fungsi data vektor ini yaitu untuk menganalisis keakuratan posisi suatu daerah atau mendefinisikan hubungan spasial dari berbagai fitur. Model data vektor ini merupakan model data yang paling banyak digunakan. Model ini berbasiskan pada titik atau poin dengan nilai koordinat atau XY untuk membangun objek spasialnya. Nah, objek yang dibangun ini terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu berupa titik atau poin, garis atau line, dan area ataupun poligon. Nah, yang pertama ada titik atau poin. Titik ini merupakan representasi grafis yang paling sederhana pada suatu objek. Titik ini tidak mempunyai dimensi, akan tetapi ditampilkan dalam bentuk simbol pada peta maupun pada layar monitor. Lalu yang kedua ada garis ataupun line. Nah, garis ini merupakan bentuk linear yang menghubungkan 2 ataupun lebih titik dan merepresentasikan objek dalam suatu dimensi. Nah, lalu yang ketiga ada area ataupun poligon. Nah, poligon ini merupakan representasi objek dalam bentuk 2 dimensi. Dari ungkapan tadi, jadi dapat diartikan bahwa data raster dan data vektor ini merupakan 2 hal yang berbeda, akan tetapi saling berhubungan. Nah, berikut ini merupakan penjelasannya. Nah, yang pertama, perbandingan ukuran yang berbeda. Nah, data raster ini lebih besar daripada data vektor. Karena perbedaan ukuran itu, maka data vektor jika diolah akan lebih cepat dibandingkan dengan data raster. Lalu penjelasan selanjutnya, kedua jenis data tersebut berbeda. Data raster divisualisasikan menggunakan pixel automatic row dan kolom. Sedangkan si data vektor ini ditampilkan dengan bentuk titik-titik atau vertex yang saling berhubungan seperti hasil tracking pada GPS. Nah, lalu sumber data yang berbeda. Nah, data raster ini bersumber dari perekaman satelit, baik itu dari pesawat terbang ataupun dari wahana-wahana lain yang sejenisnya. Dan hasilnya itu berupa citra satelit ataupun juga bisa foto udara. Nah, kalau data vektor ini bersumber dari hasil transformasi data raster ke bentuk vektor dengan cara konversi digitasi baik manual maupun otomatis, serta hasilnya itu dari GPS. Nah, lalu data vektor ini menampilkan 3 jenis data spasial, yaitu titik, garis, dan poligon ataupun area. Lalu format datanya itu berbeda. Untuk data raster yaitu JPG, TIFF, dan lainnya. Sedangkan untuk format data vektor adalah DXF, DWG, SHP, dan yang lainnya. Data raster mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Nah, bisa dilihat oleh kalian pada tabel berikut ini. Kelebihan data raster yang pertama itu struktur datanya itu sederhana. Yang kedua, mudah dimanipulasi. Yang ketiga, pengolahan data mudah. Serta yang keempat, overlay-nya itu mudah dilakukan. Yang kelima, analisis data spasialnya lebih detail. Yang keenam, citra dalam bentuk raster ini mudah ditemui. Serta kelebihan yang terakhir itu harga perangkat lunak itu mudah ditemui dan harganya murah. Adapun di samping kelebihan, terdapat juga kelemahan dari data raster ini. Nah, kelemahan yang pertama yaitu tempat penyimpanan atau disknya itu lebih besar. Lalu yang kedua, menghemat ruang penyimpanan ini dapat menghilangkan informasi dari data tersebut. Yang ketiga, satu citra raster ini hanya mengandung satu tema saja. Yang keempat, proyeksi lebih sulit dilakukan. Yang kelima, transformasi koordinat sulit dilakukan. Serta kelemahan yang terakhir itu, untuk mendapatkan format data vektor, proses yang diperlukannya itu memerlukan waktu yang lama. Selain data raster, data vektor juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Nah, bisa kalian lihat pada tabel berikut ini. Kelebihan data vektor yang pertama yaitu
tempat penyimpanan datanya sedikit. Lalu yang kedua, banyak peta yang dihasilkan dari peta turunan. Yang ketiga, resolusi spasialnya cukup tinggi. Yang keempat, representasi objek ini mirip dengan peta buatan manusia. Serta yang terakhir, kelebihan dari data vektor ini yaitu lebih mudah dilakukan. Nah, adapun kelemahan dari data vektor ini, yang pertama ada datanya itu tidak mudah dimanipulasi. Serta yang kedua, struktur datanya itu lengkap. Yang ketiga, teknologi yang dibutuhkannya itu mahal. Serta yang keempat, analisis data yang sulit dilakukan. Serta yang terakhir yaitu overlay data itu membutuhkan proses yang memakan waktu cukup lama. Nah, mungkin itulah beberapa kelemahan dan kelebihan dari data vektor maupun data raster. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini dapat diserap dengan baik oleh kalian ya. Terima kasih, jangan lupa tetap jaga kesehatan serta bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.